Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat kita berkumpul kembali di gerejanya Tuhan, di GBI Geraha Oikos. Pagi hari ini kita bersuka cita, kita bersyukur karena keberadaan kita saat ini di tempat ini semua karena kasih dan karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita mau satukan hati, kita mau bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Ku ada hari ini karena kasih karuniamu, semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penuntun hidupku, Kau pegang masa depanku, jiwaku menyanyikan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaanmu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur menyembahmu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal, katakan. Ku ada hari ini karena kasih karuniamu, semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penentu
kasih Kristus, saya mengundang Pak Hartono memimpin kita dalam doa pembukaan. Terima kasih. Tuhan berbelas kasihan kepada siapa hendak berbelas kasihan, dan Tuhan bermurah hati kepada siapa hendak bermurah hati. Bukan karena kebaikan seorang manusia Tuhan menganugerahkan keselamatan, tetapi karena Tuhan sendirilah yang sudi menyelamatkan manusia itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab segala sesuatu diciptakan dalam Kristus, baik yang di surga maupun di bumi, baik yang kelihatan ataupun tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan. Kristus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu dalam Kristus. Tuhan, ini kami Tuhan, umat-Mu di tempat ini Tuhan, yang telah menyatu dengan Engkau ya Tuhan. Dan kini Tuhan kami mau memuji memuliakan Engkau Tuhan, dengan bersorak-sorai Tuhan, dari kedalaman batin kami ya Tuhan. Biar jiwa kami terus Tuhan, memuji memuliakan Engkau ya Tuhan, dalam segenap kehidupan kami ya Tuhan. Bila kami buka ibadah pagi ini, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, dan kami memuji memuliakan Tuhan. Haleluya, amin. Siapa yang pagi ini sudah siap untuk memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya, Bapak Ibu. Yuk, mari kita dari bangku kita masing-masing, kita beri salam satu sama lain, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Kita mau datang dengan bawa sorak-sorai kita untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Katakan datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi katakan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau berikan syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Katakan sekali lagi, datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau berikan syukur padanya setiap waktu.
Katakan kita semua bersuka. Kita semua bersuka. Tidak ada ragu lagi Tuhan, kami mau terus ikut Engkau. Tiada ku ragu lagi, ku mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi. Sekali lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal. Orang yang percaya padamu. Sekali lagi katakan, tiada ku ragu, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal. Orang yang percaya padamu. Jemaat saja yang nyanyi. Yesus, Yesus. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal. Orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang, bagi setiap orang yang percaya padamu. Sekali lagi katakan, bagi setiap orang yang percaya padamu. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Masih tetap memuji Tuhan ya Bapak Ibu. Kita terus mau nyanyikan keperkasaan Allah kita. Haleluya. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus nafsu jiwaku. Lewati badai, lewati badai, tak ku ragu, karena Kau di dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kau
tegakku. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih. Kau menebus nafsu jiwaku lewat ibadah, lewat ibadah aku ragu, karena kau tinggal dalamku, dengan imanku berseru. Kau Raja Allah berkata, surga bumi pun menyembah, kau firman-Mu dan di dalamku. Kau Tuhan Allah, Kau Raja Allah berkata, surga bumi pun menyembah, kau firman-Mu dan di dalamku. Kau Tuhan Allah yang berkata. Puji Tuhan. Katakan, Kaulah Raja Allah berkata, surga bumi pun menyembah, sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah berkata, surga bumi pun menyembah, sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah berkata, surga bumi pun menyembah, sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang berkata. Nyanyikan sama-sama, Yesus kaulah Tuhan. Yesus kaulah Tuhan, Allah berkata. 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 Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saya undang kita menaikkan pujian ini bersama. Ya Roh Kudus yang manis, kami rindu Tuhan Kau bekerja di tempat ini, mengisi setiap hati kami Tuhan, membuka setiap hati kami untuk siap ditabur dengan firman-Mu. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu.
berkat lembut. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu. Jangan kuasamu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapanku, lawatanku, kaulah aku bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Urapanku, lawatanku, kaulah yang ku penuh. Kau terutama di hidupku. Sekalian segalanya bagiku ya Roh Kudus. Amin. Bertahtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Bekerjalah ya Roh Kudus. Nyanyikan dengan sepenuh hati Bapak. Urapanmu, amin. Kaulah yang ku perlu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Bapa Sorgawi, terima kasih kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Tiba saatnya Tuhan kami mau duduk diam, mendengar apa sabda yang akan Kau sampaikan pagi hari ini dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, sebagai alat-Mu Tuhan, biarlah setiap perkataan Tuhan yang boleh keluar dari mulut bibir hamba Tuhan, sehingga memberkati jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Sehingga jemaat-Mu Tuhan datang mendengar, duduk diam Tuhan, tidak menjadi sia-sia. Mereka juga menjadi pelaku-pelaku firman yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan.
Terima kasih Tuhan, hamba-Mu siap memberitakan setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan bagi kita semua. Apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saya akan coba kita buka di Injil Roma 12 ayat 1 sampai 8. Nanti kita bacakan sama-sama. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap sampai ayat ke-8 nanti kita bacakan bersama-sama juga. Tolong tampilkan Roma 12 ayat 1 sampai 8. Baik, saya akan bacakan. Karena itu, ayat 1 ya, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, baik, silakan. Ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, ini kata Paulus, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman, yang dianugerahkan Allah kepada kamu masing-masing. Ayat 4. Ayat 5, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Sama-sama ayat 8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, saya memberi tema untuk firman Tuhan pagi hari ini adalah ibadah yang sejati. Ya, ibadah yang sejati. Sebelum kita lebih lanjut, apa sih ibadah yang sejati? Saya akan memberikan sedikit pengertian apakah ibadah itu dan apa itu sejati. Ya. Kata ibadah kalau dari bahasa Ibraninya adalah abodo, A-B-O-D-A-H. Yang artinya mengabdi, ya mengabdi atau menghambakan diri. Sedangkan sejati sinonimnya adalah sebenarnya, tulen, asli atau murni. Ya. Jadi untuk ibadah yang sejati ini saya pengertiannya adalah pengabdian atau menghambakan diri dengan perasaan hati yang tulus dan murni dan benar dalam perkataan, sikap, dan perbuatan kepada Allah dan sesama. Saya ulangi, pengertian ibadah yang sejati, mengabdi atau menghambakan diri, dengan perasaan hati yang tulus dan murni atau benar, dalam perkataan, sikap, dan perbuatan kepada Allah dan sesama manusia. Bapak Ibu, ada beberapa ketetapan atau yang harus kita pahami ataupun yang kita miliki untuk menjalankan ibadah yang sejati. Perlu diperhatikan oleh kita semua. Ibadah itu tidak hanya setiap minggu. Kita duduk seperti ini sekarang ini, ya. Duduk, diam, mendengarkan firman Tuhan. Selesai itu kita balik. Dari minggu ke minggu kita lakukan rutinitas. Tidak hanya itu Bapak Ibu, ya, pengertian ibadah itu tidak hanya itu. Ibadah yang sejati itu apa sih? Menurut kita,
Pertanyaannya, ada hal-hal ibadah yang sejati, ada hal-hal yang harus kita lakukan ibadah yang sejati. Di sini saya temukan minimal ada 3 hal yang akan saya bagikan untuk kita semua. Yang pertama, hal apa saja atau yang harus kita miliki atau yang harus kita pahami di dalam ibadah yang sejati. Yang pertama, kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Yang pertama. Kemudian yang kedua, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Kemudian yang ketiga, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan dan sempurna kepada Allah. Nah, di sini saya akan bahaskan satu persatu. Yang pertama yaitu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Ya. Di sini Rasul Paulus menyampaikan ilustrasi di dalam Roma 12 ayat 4 sampai 5. Saya akan bacakan. Bagaimana sih kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Saya akan bacakan Roma 12 ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Kemudian di Roma 12 ayat 5-nya, demikian juga walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Di dalam ilustrasi di Rasul Paulus di dalam Roma 12 sampai Roma 12:4 sampai Roma 12 ayat 5 ini, apa yang dapat kita simpulkan di dalam sebagai penyembahan yang hidup ini? Tubuh kita sebagai penyembahan yang hidup. Yang pertama apa di sini dibilang? Rasul Paulus menjelaskan kita, tubuh, diperumpamakan sebagai tubuh kita. Sebagai persembahan itu kita harus dinamis ya, harus bergerak. Ya, harus bergerak, dinamis atau memperdayakan seluruh tubuh kita. Ya, itu peribadian seperti contoh misalnya di dalam tubuh kita yang paling simpel. Kita mempunyai 5 indera kan, 5 indera dalam tubuh kita. Seandainya kita mau melihat, tentu yang kita pakai adalah mata, bukan? Ya. Kemudian begitu juga untuk kita mendengar, tentu telinga yang kita pakai. Ya. Kemudian tubuh lain apa? Untuk mencium aroma, ya tentu hidung kita yang kita pakai. Dan seterusnya apa lagi? Seperti kita ingin meraba ini halus atau kasarnya sesuatu, tentu kita juga menggunakan alat sebagai alat kita adalah kulit kita kan. Ilustrasi di sini apa yang kita dapatkan dari perkataan Paulus tadi di ayat Roma 12 ayat 4 tadi sampai Roma 12 ayat 5 tadi. Diumpamakan supaya apa? Supaya yang pertama yang saya bilang tadi itu kita harus dinamis, bergerak. Ibadah itu harus bergerak, tidak bisa diam. Ya, ibadah itu bergerak. Dinamis, harus dinamis, harus bergerak. Kita memanfaatkan seluruh tubuh kita. Itu ilustrasinya. Kemudian apa? Supaya apa? Saya bilang telinga, hidung itu merupakan suatu fungsi masing-masing yang tidak bisa diambil oleh setiap anggota yang lain gitu loh. Ya. Begitu juga di dalam kalau kita lihat di dalam gereja kita saat ini. Kita juga mempunyai fungsi masing-masing. Ya, kita juga mempunyai fungsi masing-masing. Mungkin satu orang, misalnya Pak Alip, fungsinya dia mempunyai karunia apa? Dia bisa mengantarkan seluruh jemaat yang memerlukan. Contoh, yang lain bisa. Itu fungsi. Kalau di gereja, ya fungsi masing-masing tidak unik ya diciptakan sama Tuhan itu. Setiap orang tidak akan sama mempunyai fungsi yang benar-benar spesial itu. Yang saya jelaskan tadi yang seperti di gereja contoh yang diilustrasikan sama Rasul Paulus tadi, supaya kita tetap bergerak, ya tidak ada hambatan, tidak menjadi hambatan di dalam kehidupan kita untuk kita ibadah yang sejati itu. Yang pertama tadi saya bilang apa? Kita melakukan tubuh kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Yang hidup itu berarti kan kita harus bergerak. Ya kalau enggak bergerak berarti mati. Ya kan? Jadi setiap ibadah yang sejati atau ibadah tadi kan pengertian ibadah tadi adalah mengabdi. Ya, mengabdi.
atau menghambakan diri gitu loh. Kalau menghambakan diri pasti kita tanpa pamrih, bukan? Pasti tanpa pamrih, mengabdikan diri. Ya, itu yang pertama yang saya sebagai pembukaan yang pertama yang dapat disampaikan di dalam sebagai penyembahan tubuh kita sebagai penyembahan yang hidup. Yang pertama, tubuh kita harus dinamis, harus bergerak. Ya. Kemudian ibadah sejati itu sebenarnya kata ibadah sejati itu kita harus saling melengkapi dalam segala kekurangan. Ini nanti saya akan jelaskan di poin ketiga. Saya langkah dulu ke poin kedua ya. Kedua hal-hal atau yang harus kita miliki atau yang harus kita pahami di dalam mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus yang kedua. Ya. Yang kudus apa sih arti kudus? Banyak orang mengartikan kudus bisa suci, murni, tidak tercemar. Ya. Nah, itu yang mungkin sinonim dari kata kudus. Kemudian apa kata kudus bisa juga sesuatu yang ditinggikan atau menguduskan atau pengabdian penuh. Ya, kata arti kudus sebagai orang yang sempurna dalam kebaikan dan kebenaran. Ya, yang saya dapatkan dari arti kudus ini bisa kita dapat meninggikan atau menguduskan pengabdian penuh sebagai orang yang sempurna dalam kebaikan dan kebenaran. Semua daripada kita bisa berkudus untuk melakukan kudus ini, pengabdian penuh. Ya. Di dalam penjelasan di dalam Roma mengenai persembahan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus ini saya ambil di dalam Roma 12 ayat 2, saya akan bacakan. Apa sih arti kudus? Ya, apa sih arti kudus sebenarnya? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Kata kudus di sini saya mengambil arti dari tidak tercemar. Ya. Sebelum kita melakukan step pertama tadi, persembahan sebagai persembahan yang hidup tadi. Kemudian yang kedua ini sebagai yang kudus. Sebelum kita melakukan itu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, yang saya garis bawain di sini. Kenapa? Kalau kita lihat dunia ini tidak ada yang kudus, tidak ada yang suci, bahkan tercemar sekali di dalam kehidupan kita. Makanya kata Tuhan di sini, sebelum kita melakukan hal yang kedua ini, melakukan ibadah yang sejati, kita harus melakukan hal yang kedua, yaitu apa? Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan kudus. Artinya kita jangan tercemar dengan dunia ini. Kita harus kudus dulu, melakukan hal-hal ibadah yang sejati itu. Terus apa? Kita harus berubah pembaharuan budi, kata Tuhan di sini, kata Rasul Paulus. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Kita harus merubah pikiran kita gitu loh. Ya. Kita harus bila kita ingin menyembah Allah dengan hal-hal supaya kita nggak tercemar atau kudus lah. Ya. Terlebih dahulu kita harus berubah dulu dengan pembaharuan budi kita. Pembaharuan budi kita itu apa sih artinya? Mungkin di sini saya kasih contoh sebagai proses untuk mengubah pola pikiran lama kita, ya, agar lebih sesuai dengan pikiran atau perasaan Kristus gitu loh. Kita ikut perubahan budi. Jadi pikiran-pikiran Allah yang harus kita ada di dalam setiap kita melayani ini itu. Ya. Terus apa lagi? Lalu dengan kata lain untuk memahami apa yang menjadi larangan perkenanan Allah dan manusia, itu kudus. Ya, yang saya dapatkan di sini. Pembaharuan pikiran yang berkenan di hadapan Allah, ya,
pembaharuan pikiran yang saya sebut tadi, yang berkenan di hadapan Allah, itu akan terjadi bila kita sungguh-sungguh dalam mengikuti Tuhan Yesus. Harus sungguh-sungguh. Ya. Karena dengan keintiman membawa kita lebih peka akan kehendak Tuhan. Keintiman kepada Tuhan akan memberi kita lebih peka. Apa yang menjadi Tuhan mau di dalam kita melakukan ibadah yang sejati itu. Ya. Karena apa yang seperti tadi di Roma 12 ayat 2 tadi dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena Tuhan tahu. Karena Tuhan tahu dunia ini tidak ada yang ya. Karena itu bahkan dunia ini menolak kebenaran dari Tuhan. Kemudian juga seperti ilustrasi di Roma 12 ayat 3 juga sama sebenarnya yang dicatakan ketika hidup kudus itu apa? Kalau di sini saya akan bacakan dulu. Tidak hanya tindakan tetapi juga sebagai, maaf sebentar. Nah, di sini juga mengenai hidup kudus, mengenai persembahan yang kudus ini, itu tadi yang pertama di Roma 12 ayat 2. Kemudian yang persembahan yang kudus itu di Roma 12 ayat 3-nya juga dikatakan di sini apa? Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, kata Rasul Paulus, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang patut kamu pikirkan. Nah, ini kadang-kadang kita, apa yang distandarkan Tuhan bagi kehidupan kita, kadang-kadang kita mau melampaui apa yang distandarkan Tuhan. Tuhan berdasarkan standar 5 misalnya. Lu lakukan ini. Tapi kita kadang mau melampaui Tuhan gitu loh. Dalam ayat ini yang saya dapatkan kan. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu memikirkan begitu rupa. Ya udah, lakukan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan bilang, kamu pergi misalnya mencari jiwa. Ya itu memang kalau Tuhan percayakan karunia yang itu, ya lakukan itu gitu loh. Ya contoh, kemudian apa lagi? Misalnya kamu cukup lakukan sebagai pemantau, misalnya memantau jemaat, ya udah lakukan gitu, ya kan, lakukan gitu. Karena nggak usah kita pikirkan macam-macam apa yang tidak menjadi bagian kita lakukan. Kadang-kadang tidak maksimal di dalam setiap pelayanan kita. Lakukan yang Tuhan percayakan di situ. Ya. Karena apa, di sini juga Tuhan katakan sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman. Nah ini sehingga kita bisa menyadari, oh kemampuan saya di sini ya, saya lakukan di sini. Oh itu bukan bagian saya, udah lepaskan bagi teman-teman kita atau orang lain yang bisa melakukan itu. Supaya kita tidak apa? Supaya kita tidak mempunyai pikiran atau prinsip semuanya harus saya yang borong, harus semua yang itu, tidak mungkin itu. Karena itu yang di awal tadi kan saya bicarakan, karena apa, kita satu tubuh, karena saling melengkapi. Ya. Tidak ada satu tubuh pun yang tidak berfungsi, tidak ada satu tubuh pun yang tidak berguna di dalam tubuh kita. Semuanya berguna, sekecil apapun. Juga di dalam pelayanan ini, sekecil apapun, bahkan mungkin di belakang layar misalnya, mereka tidak pernah kelihatan, tapi mereka mempunyai dukungan yang luar biasa yang mungkin mereka tidak mau lakukan di depan supaya saya lebih dilihatkan orang. Tidak. Pelayanan itu luas Bapak Ibu, ya luas untuk kembali lagi yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kembali lagi yang saya sebut tadi, ya kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan. Ya. Kemudian yang ketiga, ini yang ketiga yang mungkin harus kita perhatikan. Baik sebelumnya di dalam bagian kedua ini, pemahaman apa yang harus kita miliki dalam ibadah yang sejati, yaitu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus ini.
Ada satu Injil 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 mengatakan, tidakkah kamu tahu, saya ulangi, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Itu yang harus kita pahami. Ya. Kemudian di ayat 17-nya, 1 Korintus 3 ayat 17-nya, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Kita semua bait Allah. Makanya kita harus lakukan dengan yang kudus. Pengertian kudus tadi saya bilang bukan kudus suci apa ya. Bukan kita nggak makan barang-barang bernyawa misalnya. Bukan itu yang menjadi konsen saya. Tapi tidak tercemar dengan dunia ini apa yang kita lakukan. Kadang-kadang dunia ini seakan-akan pelayanannya, mungkin Bapak bisa sering lihat lah mungkin di YouTube atau apa. Pelayanannya mereka seakan-akan melayankan ini, tapi dengan membawa sorotan. Kita nggak perlu begitu, ya, kita nggak perlu begitu. Lakukan apa yang saya bilang tadi, bahkan orang-orang yang di belakang layar, orang-orang yang tidak pernah tampak, orang lakukan kebaikan yang itu harus kita tunjukkan kepada setiap, khususnya pada jemaat kita dan juga orang lain bisa melihat dari buah-buah roh kita. Ya. Kemudian yang ketiga, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah atau yang sempurna. Di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8, saya akan bacakan. Demikian, ini mengenai kita masuk di dalam berbagai contoh pelayanan yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Ya, ini di ayat-ayat ini yang dicontohkan di dalam Rasul Paulus. Nanti kita bisa lihat yang paling simpel di dalam pelayanan kita itu apa sih? Ya, saya akan bacakan di dalam Roma 12 ayat 6, yaitu demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Mungkin ada yang bertanya, bernubuat itu apa sih ya? Apa sih bernubuat? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu? Saya mendapatkan arti nubuat ini, ya. Nubuat itu yang menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa, ya, atau orang nih. Orang yang bisa menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Biasanya melalui peran para nabi. Mereka bisa tahu gitu. Kalau di sini saya dicatatkan beberapa seorang penubuat atau yang bisa bernubuat di dalam perjanjian lama. Sebagai contoh nanti Bapak Ibu bisa baca. Contohnya Nabi Yesaya dan juga Nabi Yeremia dan juga Yeskiel. Mereka apa? Nubuatnya apa? Mereka bisa tahu kedatangan Mesias. Ya. Nanti Bapak Ibu kalau mau lebih tahu nanti Bapak Ibu bisa baca di situ. Ini sebagai contoh nubuat itu apa sih? Ya. Kemudian ayat yang ketujuh, jika karunia untuk melayani, ini kita bicara untuk melayani ya, yang disampaikan Rasul Paulus. Ayat yang ketujuh, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Nah, saya bilang tadi, untuk melayani luas sekali yang Bapak Ibu bisa ambil bagian khususnya di dalam gereja ini. Apa yang menjadi misi gereja kita? Misi gereja kita itu, kita harus ikut serta. Ya. Harus tenggelam di dalam pelayanan itu. Apapun bagian itu. Semua juga tidak ada yang tidak berguna, yang tidak berfungsi. Setiap pelayanan, sekecil apapun di dalam gereja, ya, di dalam gereja ini perlu banyak pelayan-pelayan di gereja ini. Kalau tidak ada pelayan, bagaimana kita harus bertumbuh dan bertambah? Ya. Ya, itu kita perlu pelayanan sekecil apapun. Tapi puji Tuhan saya lihat selama ini apapun yang ditunjuk ataupun yang disuruh oleh panatua, oleh gembala kita di dalam pelayanan tidak pernah saya lihat satu pun yang menolak. Mereka lakukan dengan sukacita, puji Tuhan. Kemudian yang ke-8, karunia apa lagi? Jika karunia untuk menasehati, nah ini nasihati yang saya bilang juga.
Jika seseorang ada karunia menasehati, jika kita dinasehati, sebenarnya kita harus bersyukur ya. Bukan kita mencemoohkan atau kita menuduhkan macam-macam, kamu tahu apa sih? Kalau dengan kebenaran, kembali lagi, kalau seorang pelayan mengerti, menasehati kepada saudara-saudaranya yang seiman, tentunya kita harus bersyukur. Dia masih mengasihi kita gitu loh. Tentu penasehat-nasehatnya itu yang baik ya di dalam kehidupan kita. Tidak membuat kita misalnya jauh daripada Tuhan atau istilahnya murtad, tidak begitu. Tapi dia menuntun kita ke arah bagaimana kita mengikuti Tuhan, bagaimana kita menjalani kekristenan kita, itu yang harus kita terima ya, dengan tangan terbuka dengan nasihat-nasihat itu. Kemudian selanjutnya, siapa yang membagi-bagikan sesuatu hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Ada enggak yang di sini kira-kira membagi-bagikan sesuatu dengan terpaksa? Saya rasa enggak. Saya perhatikan enggak. Malah lebih kadang-kadang apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, apa yang kita tidak pernah kita bayangkan, apa yang tidak pernah kita minta. Kadang-kadang kita sediakan lebih daripada saudara-saudara yang diberi kepada saudara-saudara kita. Saya melihat itu. Nah, itu yang perlu kita pupuk terus, yang perlu kita jalanin terus supaya kesatuan satu keluarga COC ini lebih lagi untuk bersama-sama lebih baik dan lebih membawa nama Tuhan lebih tinggi lagi. Ya. Kemudian apa lagi di sini? Banyak sebenarnya karunia-karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kemudian memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Nah, kepimpinan juga di sini kita juga sudah melakukan program di dalam gereja kita. Apa itu? Oikos. Ya, Oikos sudah kita jalanin. Seperti ketua-ketua Oikos memberikan pimpinan, mengajar, ya kan? Ya itulah kita harus dengan rajin. Kalau nggak rajin gimana yang orang yang kita pimpin gitu loh. Mereka kan selalu melihat teladan dari setiap pimpinan yang memimpin gitu loh. Ya. Kemudian apa lagi di sini? Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kemurahan kayak apa sih? Banyak sebenarnya kemurahan. Ya bisa menasehati, mengasihi, memberi, membantu dan sebagainya. Ya, dan sebagainya. Itulah yang harus kita tanamin seperti apa yang dilakukan juga di dalam firman Tuhan. Kita lakukan juga buah-buah roh itu sehingga terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian apa lagi? Untuk ibadah yang sejati ini sebagai persembahan tubuh kita, sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah ini, yaitu kita lakukan pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kita. Kembali lagi, tidak ada satu pelayanan apapun yang tidak berarti, yang tidak berguna. Semuanya berguna. Itu yang kita butuhkan dengan seperti pelangi istilahnya. Setiap pelayanan itu seperti pelangi, macam-macam warna kan, zaman corak, macam-macam bidang yang bisa dilakukan. Itulah yang melengkapi kesatuan dan kuat gitu loh. Dan juga satu pelayanan itu bukan hanya yang saya mendengar firman Tuhan kayak begini. Ya makanya banyak hal yang bisa kita lakukan. Dengan melakukan dia, apakah hanya di gereja saja? Orang-orang yang sesama kita? Tidak. Tapi yang utama kita lakukan buat seiman kita dahulu, kata firman Tuhan. Baru kita melakukan kepada orang lain. Maupun tetangga kita. Bahkan orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita hidup bertetangga, harus kita lakukan. Kadang orang melihat daripada itu. Gitu. Kita harus lebih spesial, harus mempunyai corak dalam kehidupan kita, di dalam khususnya di dalam kehidupan mungkin di antara perumahan-perumahan yang ada, di dalam lingkungan keluarga, di dalam tempat kerja, dimanapun. Orang bisa melihat, oh ini orang Kristen nih. Siapa yang dipermuliakan? Bukan kita. Jangan bangga kita, jangan megah dengan kita. Tapi dia memuliakan nama Tuhan. Oh orang Kristen, ya Tuhan dimuliakan. Ya. Nah, makanya pelayanan itu saya bilang, kadang-kadang kalau masih ada yang menolak pelayanan apapun, ya seharusnya kita kembali lagi. Mungkin kita harus belajar lagi ke naik lagi step yang kedua tadi, atau kita harus belajar menguduskan kita, ya menguduskan kita. Bagaimana sih? Mungkin kita di dalam pergaulan kita
kita tercemar dengan, karena apa? Lebih banyak mungkin ya, lebih banyak pergaulan kita di luar daripada di gereja. Maka akhirnya terbawa arus gitu loh. Tapi dengan hal pagi hari ini, saya mengajak kita semua supaya kita tetap melayani Tuhan yang utama. Ya. Saya juga mungkin dulu yang sebelum saya mengenal Tuhan lebih sedikit, saya flashback kehidupan saya sedikit ya. Kalau kalian perhatian saya sebelum saya mengenal Tuhan lebih dalam, saya juga mungkin sebagian dari kita sama. Menduakan orang kedua istilahnya daripada kita melayani Tuhan. Tuhan itu orang kedua, lebih baik kita lebih bergaul dengan dunia. Tapi dalam hal ini karena apa saya lakukan? Karena Tuhan telah mengasihi kita. Ya, mungkin setiap pribadi lepas pribadi lah yang bisa menikmati, bisa merasakan apa sih yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga kita bisa menimbulkan hati kita untuk melayani Tuhan. Ya kan? Tapi juga kita jangan salah motivasi gini kadang-kadang. Saya melayani Tuhan, saya mengharapkan ini, mengharapkan itu. Sebenarnya Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Sebenarnya tetaplah kita terus melayani. Di dalam pelayanan itu butuhkan apa? Istilahnya kalau saya boleh katakan kembali lagi yang seperti pertumbuhan dan bertambah dalam misi gereja kita. Saya ilustrasikan dalam suatu perusahaan, jika perusahaan tidak ada yang menjualkan barang nih, contohnya ya apakah barang kita bisa keluar, bisa terjual? Saya ilustrasi aja ini, enggak mungkin dong, kita kan perlu bekerja, baik bagian administrasi, bagian keuangan, baik marketing yang terutama ujung tombaknya gitu loh. Nah sama sebenarnya ilustrasi singkat ini, kita juga sebagai pekerja-pekerja Tuhan, gimana orang bisa mengenal Tuhan dan mengikut Tuhan lebih banyak lagi dan mengetahui kebenaran Tuhan kalau dengan tidak melewati kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menunjukkan keteladanan. Oh, Yesus telah lakukan ini, kita harus ikutin keteladanan Yesus gitu. Ya kan? Itu pelayanan, Pak Ibu. Pelayanan, makanya kembali lagi saya katakan, pelayanan itu tidak hanya kita duduk diam mendengar firman Tuhan, pulang selesai besok minggu begini lagi. Ya rutinitas seakan-akan banyak hal-hal yang kita lakukan. Bapak Ibu bekerja pun itu adalah ibadah. Dalam suatu perusahaan, Bapak Ibu bisa tunjukkan pekerjaan yang baik untuk satu perusahaan. Studi juga sama. Harus melakukan belajar lebih baik dan lebih baik. Ya kan? Apalagi banyak yang dapat kita lakukan di dalam pelayanan. Menolong orang yang kesusahan walaupun bukan seiman. Itu juga ibadah Bapak Ibu. Apakah setiap ibadah kita harus kita tunjukkan kepada ini saya lakukan gitu loh? Kan enggak. Tapi Tuhan yang mencatat setiap perbuatan kita. Ya. Saya rasa itu aja. Tapi ada satu hal dari 3 pemahaman yang harus kita miliki dalam ibadah yang sejati itu. Satu, janji Tuhan. Jika kita lakukan step-step itu, Tuhan janjikan di dalam Injil Efesus 6 ayat 8. Saya akan bacakan. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, walau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ya, itu yang Bapak Ibu boleh pegang firman Tuhan. Lakukan yang terbaik apa yang Tuhan percayakan. Saya rasa itu aja firman Tuhan yang dapat saya sampaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala sejenak Bapak Ibu. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan dan terima kasih. Kalau pada pagi hari ini Tuhan Kau mengingatkan kami kembali Tuhan. Untuk mempersembahkan kehidupan kami Tuhan sebagai persembahan yang harum, yang layak di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan Kau lihat setiap kehidupan kami Tuhan, jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan kehidupan kami Tuhan boleh Engkau pakai sebagai alat-Mu Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan bagi kehidupan di sekitar kami. Supaya biar Tuhan makin banyak orang Tuhan yang mengenal Engkau, dan makin banyak orang Tuhan yang jadi takut akan Engkau.
dan mengikut Engkau ya Yesus. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu, Bapak Cacing yang telah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang pakai kehidupannya senantiasa Tuhan. Setiap hari makin heran Tuhan untuk melayani-Mu. Kau berkati juga Tuhan keluarganya, Kau berkati usahanya ya Bapa. Biarlah semuanya Tuhan ada dalam lindungan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan yang kami naikkan kepadamu. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu saya akan mengingatkan kembali, di depan kita sudah ada 2 kotak persembahan. Jadi Bapak dan Ibu bisa memberikan persembahan melalui kotak yang ada di kanan saya maupun yang di kiri saya. Kemudian yang di depan pintu gereja kita ada 1 kotak lagi. Itu kotak khusus untuk persembahan konsumsi dan juga untuk persembahan Natal. Ya, jadi bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk memberkati, rindu untuk memberi, untuk konsumsi dan persembahan Natal, bisa memasukkannya di kotak yang ada di depan pintu gereja kita. Untuk persembahan Natal nanti akan disediakan amplop khusus. Gitu ya Bapak Ibu. Dengan kasih saya mengundang Bu Evi untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami ya Tuhan selalu menjaga kekudusan kami ya Bapa. Dalam setiap tingkah laku kami, dalam kehidupan kami ya Bapa. Dalam kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Dan memberikan contoh yang terbaik dimanapun kami berada ya Bapa. Tuhan memberkati Pak Cacing dan keluarganya, juga anak-anaknya dalam setiap pelayanannya Tuhan di tempat ini. Kau memberikan hikmat-Mu yang lebih-lebih lagi kepada Pak Cacing ya Bapa. Juga memberkati usaha dan pekerjaannya ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan memberi ya Bapa. Kau yang memberkati mereka ya Tuhan. Dalam kehidupan mereka sehari-hari, biarlah Engkau yang selalu mencukupkannya ya Bapa. Juga ya Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi berkat dalam pelayanan di gereja Oikos ini. Tuhan memberkati persembahan ini dan sucikan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas persembahan yang diberikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan menyimak ada beberapa pengumuman. Oh baik, tidak ada pengumuman ya. Oh dari panitia retret, silakan Mbak Niko. Salam. Terima kasih waktu yang disediakan buat kami. Mewakili panitia retret tahun 2025 mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu semua, kalau kemarin kita udah memberikan contoh untuk menabung di rumah ya dengan galon. Sekarang
kalau misalkan udah terkumpul mungkin biar nggak terlalu banyak atau mau diserahkan ke ketua Oikos masing-masing, kita sudah menyiapkan buku tabungannya, jadi semua nanti akan tercatat. Itu sih dari saya, diharapkan semua bisa mengikuti retret tahun 2025. Seperti yang Pak Cacing tadi bilang bahwa kita adalah satu tubuh, jadi kalau ada satu orang yang nggak datang berarti satu anggota tubuh kita nggak maksimal kan. Oke, semangat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Niko. Saya juga mengundang Bapak dan Ibu yang rindu untuk terlibat dalam pelayanan ya. Baik itu pelayanan sebagai WL singer, multimedia, kameramen, usher. Banyak sekali ladang pelayanan di tempat ini, jadi kalau Bapak dan Ibu rindu untuk melayani, bisa menghubungi sekretariat ke Ibu Wiwit. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Kinoto. Buku tabungannya udah ada ya tadi ya Pak Niko ya. Tinggal ditunggu tabungannya, buku tabungannya udah ada. Jangan sampai buku tabungannya nggak kepake, nanti sayang lagi dipakai untuk tahun-tahun berikutnya, sayang kita habiskan buku tabungannya. Baik Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai, saya undang Bapak Ibu kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih untuk semua yang melayani pada ibadah pagi hari ini, Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada minggu pagi hari ini kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami duduk, datang ke rumah-Mu beribadah, memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kami boleh bersukacita, merayakan kebaikan Tuhan bagi kami. Kami boleh duduk diam mendengarkan pesan Tuhan bagi kami. Kami boleh bertemu dengan saudara-saudara kami, saling bercengkrama, berfellowship bersama-sama, merayakan kasih Tuhan atas kami semua, saling memberkati dan saling menguatkan. Pada saat ini ibadah kami telah selesai ya Tuhan, tapi kami yakin kasih Tuhan takkan pernah habis dalam hidup kami. Jemaat yang terkasih, ibadah kita telah selesai, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati studimu, keluar masukmu Tuhan pelihara. Kasih karunia Tuhan takkan pernah habis seumur hidupmu. Penyertaan Tuhan menyertai engkau dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dan berkat Tuhan berlimpah. Berkat ini kita terima dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.